Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mungkin juga yang selamat siang baru mengakses anak-anak. Kali ini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar yang kedua, yakni menerapkan metode petaminda dan atau membuat petaminda. Ada dua kompetensi dasar untuk pengetahuannya bagaimana menerapkan metode petaminda dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, nanti yang di keterampilannya kamu diharuskan membuat sebuah petaminda dari sebuah tema nanti yang sudah dipilihkan atau mungkin juga yang sudah kamu pilih sendiri. Tujuan dari pembelajaran ini supaya kalian nanti bisa menerangkan bagaimana konsep petaminda, kemudian menerangkan fungsinya juga, dan tentunya membuat suatu permasalahan itu lebih mudah dalam penyelesaiannya dengan membuat petaminda itu. Bentuk penilaiannya anak-anak di materi kali ini adalah observasi untuk sikapnya, kemudian tugas mandiri dan kelompok. Seharusnya memang tidak daring ya, tapi karena untuk misalkan yang mengakses pembelajaran dalam bentuk jaringan, sehingga kelompoknya belum bisa terrealisasikan tidak masalah ya. Kemudian juga ada portofolio dalam bentuk nanti print out, atau juga dalam bentuk tulis yang akan kamu buat di tugas bentuk penilaiannya. Nah, sebenarnya apa itu petaminda anak-anak? Petaminda diartikan sebuah proses memetakan pikiran anak-anak. Bisa kamu lihat di buku paket yang bisa kamu terima, atau buku paket atau di internet juga bisa kamu cari. Petaminda itu pada dasarnya adalah konsep untuk menyelesaikan masalah, di mana suatu permasalahan tema itu akan dijabarkan dalam bentuk konsep-konsep tertentu, ada sel-sel itu yang memudahkan kita untuk menganalisa dari suatu permasalahan tersebut. Nah, di dalam menyelesaikan petaminda ini juga nanti akan ada gambar-gambar yang bisa saya tampilkan bagaimana membuatnya, ide-ide apa yang memunculkan itu, sehingga kita bisa memudahkan atau kita bisa mudah dalam hal untuk menyelesaikan suatu tema atau permasalahan. Manfaat dari mind mapping atau petaminda, kita bisa memotivasi diri, kita bisa mengembangkan otak kanan dan kiri secara bersamaan, membuat suatu gagasan, mungkin juga untuk memberikan ide kepada orang lain begitu ya, sehingga lebih mudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau memberikan ide dan masukan untuk orang lain dalam menyelesaikan suatu tema atau topik. Tentunya dengan adanya petaminda ini, apabila anak-anak kesulitan dalam belajar atau memahami sesuatu, lebih mudah untuk mengingatnya karena penjabaran yang secara lebih rinci dan lebih efisien tentunya ya. Dipastikan efektif tentunya untuk kamu yang belajar apabila tidak ada teman atau orang yang membantunya. Nah, di dalam petaminda atau mind mapping ada beberapa jenis yang bisa kita pilih untuk menyelesaikannya. Jenis-jenis petaminda yang pertama adalah peta bui atau barbel map, di mana umumnya untuk menjelaskan ide pokok hanya dalam satu subtopik begitu ya, sehingga ada satu pokok tema atau temanya pokok ide pokok itu akan dijabarkan dalam bentuk subtopik satu saja. Itu namanya peta bui. Seperti anak-anak lihat di layar, di sini ada bulatan di tengah. Nah, kemudian bulatan ini akan dijelaskan dalam suatu subtopik di samping-sampingnya ini. Ini saja, tidak ada yang lainnya. Iya, itu peta bui itu ya, atau barbel map. Sedangkan yang kedua, bui berganda itu dalam ide pokok itu akan dijelaskan dengan ide pokok yang lain, bersinggungan gitu. Kemudian dipecahkan lagi oleh ide selanjutnya di sebelah kanan ini dan seterusnya. Nah, seperti ini. Sehingga akan ada lebih banyak ide-ide yang bisa muncul dari suatu tema ini. Itu namanya peta bui berganda anak-anak ya. Kemudian yang ketiga adalah peta pokok atau tree map. Nah, bagi kalian mungkin yang dulu di SMP-nya sering berkunjung ke ruang BK, pastinya akan menemukan namanya tree map, peta pokok seperti ini anak-anak. Di mana peta pokok ini nanti ada penjabaran di mana satu aja, kemudian naik ke atas. Nah, seperti pohon karir begitu anak-anaknya kalau
di ruang BK pada saat kalian mungkin dulu waktu SMP atau MTS berkunjung ke ruang BK kalian, kalian akan menemukan pohon karir yang berbentuk seperti ini. Peta pokok atau tree map ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan silsilah atau urutan keluarga, misalkan dari kakek nenek kemudian menikah, punya anak A, punya anak B, dan seterusnya berjenjang. Seperti itu anak. Hingga pada pucuk pohon itu atau tree map itu nanti akan muncul ide yang paling brilian lagi. Begitu. Bagaimana dengan yang keempat? Yang keempat adalah peta titi atau bridge map. Bridge map itu digunakan untuk proses analogi, umumnya peluang-peluang pelajar begitu ya. Jadi petanya dia berkelanjutan seperti ini anak-anak. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk yang peta titik atau bridge map ya. Jadi proses bagaimana peluang pelajar untuk proses analogi, artinya pola pikiran itu berbaris lurus begitu anak-anak. Dari satu pokok itu dia kembangkan hanya satu saja, tidak mengembang lebih dari satu. Berbeda dengan yang tree map di sebelahnya ini. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang kelima adalah multi flow map, di mana jenis peta minda ini disebabkan ada hubungan sebab akibat, sehingga apabila ada satu topik ini ada dikarenakan sesuatu dan akan menyebabkan sesuatu, begitu anak-anak. Berbeda dengan keempat yang sebelumnya tadi saya jelaskan, peta minda untuk flow map ini umumnya karena sesuatu dan disebabkan sesuatu. Jadi misalkan di sini ada contoh, misalnya di sini kecelakaan, pastinya sebelum kecelakaan akan ada sesuatu, atau sebelum kecelakaan pasti ada tragedi dulu gitu anak-anak. Mungkin tidak menggunakan helm atau apa, itu sebabnya. Kemudian akibatnya setelah kecelakaan pastinya orangnya sakit, mungkin patah tulang dan seterusnya. Nah, seperti itu multi flow map, di mana dia menyebabkan hubungan sebab akibat ya anak-anak. Sedangkan yang keenam adalah flow map. Flow map ini adalah digunakan untuk membuat urutan dari suatu proses, umumnya seperti yang tadi saya sampaikan di materi sebelumnya tentang algoritma anak-anak. Kamu membuat misalkan sambal, pastinya tidak ada tiba-tiba sambal itu jadi, kecuali kalau kita beli anak-anak. Tapi kalau kamu buat sendiri pasti perlu cobeknya dulu, kemudian perlu ulekannya itu, pastinya harus ada lombok. Nah, saya tiba-tiba ada lombok Pak, dari mana? Nyuri? Ya, bukan, harus beli ya anak-anak. Jadi suatu proses ini pasti menimbulkan bahan-bahan yang diurutkan secara berjenjang. Nah, ini namanya flow map atau istilahnya algoritma kalau kemarin kita mempelajari ya. Yang terakhir adalah circle map, di mana circle map ini mendefinisikan poin penting dalam bentuk melingkar, sehingga hanya ada satu, kemudian orang lain akan mungkin kesulitan. Jarang sering digunakan memang untuk circle map ini, tapi inilah jenis-jenis peta minda supaya kalian tahu bagaimana peta minda itu digunakan dan jenis-jenisnya ya. Pokok penting dalam buat peta minda anak-anak tentunya harus ada tema utama. Dia berada di tengah-tengah daripada ide itu, sehingga tema utama atau ide pokok itu harus berada di tengah sendiri. Kemudian dari tema itu pastinya akan muncul tema-tema turunannya atau subtopiknya ya. Kemudian hubungannya dari tema-tema itu secara garis, warna atau simbol akan bersinggungan. Kemudian gunakan huruf besar supaya lebih jelas. Kemudian sisakan ruang untuk menambah tema berikutnya. Nah, supaya lebih jelas sebelum kalian nanti membuat unjuk kerja, nah bisa saya contohkan anak-anak bagaimana membuat peta minda menggunakan aplikasi Microsoft Word saja. Menggunakan Microsoft Word saja, nanti lebih mudah biar anak-anak menggambarkannya lebih jelas. Nah, misalkan saya ingin membuat peta minda tentang membuat sambal yang kemarin kamu buat contoh, maka saya siapkan dulu layoutnya. Misalkan saya buat shape dulu dalam bentuk kotak begitu. Nah, di sini kemudian ini saya isi berupa sambal begitu ya anak-anak. Oh, mohon maaf. Jadi ini misalkan sambal. Nah, membuat sambal begitu anak-anak ya. Membuat sambal atau sambal ya bahasa Indonesianya.
Coba sebentar, saya ketik dulu. Saya contohkan anak-anak, saya menggunakan Microsoft Word bagaimana membuat peta minda. Misalkan saya ambil topik adalah membuat sambal. Terlebih dahulu saya pilih ide pokoknya, di mana di sini ide pokoknya adalah membuat sambal begitu ya. Membuat sambal. Nah, membuat sambal pastinya kita membutuhkan untuk penjabaran yang lebih jelas. Kalau beli otomatis kita bisa langsung menikmati begitu ya anak-anak ya. Tapi berbeda apabila kita membuat sendiri. Maka berikutnya adalah kita perlu apa? Bahan dulu. Iya betul. Maka kita tulis di sini berupa bahan. Mohon maaf, bahan ya. Nah, dari bahan ini bisa kita jabarkan apa? Pastinya kita membutuhkan bahan. Yang pertama tentunya adalah cabai ya anak-anak ya. Maka kita kotak di sini kecil. Kita perlu cabai. Nah, ini nanti kita beri garis kalau kita menggunakan manual Microsoft Word. Nah, kemudian bahan yang kedua apa anak-anak? Yang kedua pastinya kita butuh, yaitu setelah cabai mungkin bawang merah gitu ya. Kalau yang suka bawang merah, gitu ya. Kemudian pastinya garam. Kemudian terasi mungkin ya. Bagi yang suka sambal ulek ya, terasi. Atau mungkin kalau sambal mata kayaknya terasi masih perlu ya. Coba nanti anak boga bisa ditanyakan begitu dan seterusnya. Ini bahan saja. Bagaimana dengan yang lainnya anak-anak? Pastinya kita membutuhkan alat. Tidak mungkin dari bahan itu sudah Pak nggak pakai alat, dikeremus saja kan aneh gitu ya. Masa sambal dikeremus gitu. Maka kita butuh alat. Nah, alat. Oke, mohon maaf. Ini saya menggunakan manual Microsoft Word. Nanti kalau ada aplikasi yang digunakan dalam membuat peta minda sebenarnya. Nah, ini kita perlu alat anak-anak. Nah, alatnya apa saja? Yang pertama pastinya cobek ya anak-anak. Ini saya copy dulu di sini. Cobek ya. Ulekan pasti kalau menggunakan membuat sambal ulek ya. Tapi kalau menggunakan sambal yang lebih cepat, umumnya orang sekarang itu ya pakai blender. Nah, boleh pakai blender. Misalkan saya tambahkan satu. Di sini alat yaitu blender. Begini ya. Nah, dari ini saja bisa kita lihat bahwa peta minda ini kita sudah jadi untuk menjelaskan sebuah sambal ini anak-anak ya. Menjelaskan sebuah sambal. Bagaimana dengan yang lain? Mungkin bisa dijual misalkan. Kalau ingin wirausaha membuat sambal bisa dijual. Mungkin bisa yang lain-lainnya. Jadi inilah yang disebut dengan peta minda. Nah, kita menjabarkan membuat sambal
kita harus menentukan bahannya, alatnya, dan seterusnya. Mungkin langkah-langkahnya Pak bisa, dan seterusnya. Bagaimana? Nah, kalau sudah, boleh dicoba apa saja yang harus kamu lakukan dalam membuat peta minda. Ya, selamat mencoba. Terima kasih.